Pada suatu saat, sebuah kapal milik armada Inggris bernama The Dauntless berlayar. Awak kapal dipimpin oleh Letnan James membawa Gubernur Swan dan putrinya yang bernama Elizabeth. Di tengah lautan yang bergelombang, tiba-tiba mereka menemukan seorang pemuda yang terapung di lautan lepas. Tubuhnya tertopang puing-puing kapal yang hancur yang tidak diketahui apa penyebabnya. Segera setelah itu, Letnan James memerintahkan para awak kapal untuk menyelamatkan pemuda tersebut. Mereka berbondong-bondong menarik seutas tali untuk dilontarkan ke arah si pemuda. Seketika itu, tiba-tiba mereka melihat pemandangan sebuah kapal yang terbakar. Beruntung pemuda tersebut masih selamat dari si jago merah. Gubernur Swan kemudian memerintahkan Elizabeth untuk menjaga si pemuda yang baru saja diselamatkan. Sesaat setelah pemuda tersebut tersadar, diketahui bahwa ia bernama William Turner sebelum akhirnya pingsan kembali. Elizabeth sempat tertarik dengan kalung yang dikenakan oleh William. Ketika ia melihatnya, ia pun tersadar bahwa kalung tersebut yang bergambarkan tengkorak menandakan bahwa William adalah anak seorang bajak laut. Lantas Elizabeth menyimpan kalung tersebut seolah-olah ia ingin menghilangkan fakta tersebut. Sebuah keajaiban terjadi ketika sekali lagi Elizabeth melihat kalung tersebut. Tiba-tiba dari arah kejauhan, ia melihat sebuah penampakan kapal bajak laut yang lambat laun menjauhi pandangannya. 10 tahun telah berlalu, Elizabeth telah tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa. Ia terbangun dari tidurnya, lalu mengambil kalung berlogo tengkorak yang telah lama ia simpan. Ia pun memakaikan kalung tersebut pada dirinya sendiri. Gubernur Swan kemudian memanggil Elizabeth untuk memberitahukannya bahwa Letnan James akan dilantik menjadi seorang perwira. Gubernur Swan yang sudah lama terpikat dengan James menyuruh Elizabeth untuk berdandan sebaik mungkin dan menghadiri upacara pelantikan Letnan James. Kabarnya, pada acara pelantikan tersebut, Letnan James sekalian akan melamar Elizabeth. Berbagai persiapan pun dilakukan oleh Gubernur Swan, termasuk menyediakan gaun yang mewah untuk Elizabeth. Akan tetapi, karena gaun tersebut terlalu sempit, hal itu membuat Elizabeth menjadi kesulitan untuk bernafas. Gubernur Swan kemudian mendatangi William yang juga sudah beranjak dewasa. William kini menjadi seorang pandai besi. Gubernur Swan yang memesan sebilah pedang kepada William, ia pun bermaksud untuk menjadikan pedang tersebut sebagai hadiah kenaikan pangkat Letnan James. Elizabeth tiba-tiba datang dan menemui Gubernur Swan yang tengah berbincang dengan William. Sebenarnya, diam-diam, Elizabeth telah menaruh hati kepada William sejak pertama kali bertemu. Dan begitu pula sebaliknya, William juga menyukai Elizabeth. Namun karena dia sadar diri bahwa kedudukannya berbeda, ia hanyalah seorang pandai besi biasa dibandingkan dengan Elizabeth yang seorang bangsawan, sehingga ia merasa bahwa ia tidak pantas untuk Elizabeth, sehingga ia pun diam saja. Di pelabuhan Port Royal, seorang bajak laut yang terlihat menaiki sebuah perahu bocor dan hampir tenggelam, ia bernama Jack Sparrow, berusaha keras untuk mencapai pelabuhan tersebut. Ia pun dengan santai berjalan-jalan di pelabuhan. Kemudian ia pun berusaha untuk menaiki sebuah kapal armada kerajaan yang bernama Interceptor. Ketika ia ingin mendekat dan memasuki kapal tersebut, ia dihadang oleh 2 orang prajurit yang menjaga kapal tersebut. Kedua prajurit tersebut menyatakan bahwa Interceptor adalah kapal tercepat. Tetapi si Jack tidak sependapat dengan keduanya. Ia pun bergumam bahwa kapal tercepat di dunia yang seharusnya adalah kapal Black Pearl. Namun salah satu prajurit tidak percaya bahwa eksistensi Black Pearl benar adanya. Nah, kedua prajurit tersebut malah berdebat satu sama lain membahas tentang keberadaan Black Pearl. Nah, momen itu kemudian dimanfaatkan oleh Jack untuk menyelinap masuk ke dalam Interceptor diam-diam. Singkat cerita, upacara pelantikan Letnan James telah selesai.
Di atas benteng, Letnan James bermaksud untuk melamar Elizabeth. Namun saat prosesi lamaran, Elizabeth yang kehabisan nafas akibat gaun yang ketat tiba-tiba terjatuh ke laut. Ketika berada di dalam air, kalung yang digunakan oleh Elizabeth itu mengeluarkan sebuah sinyal yang aneh. Seolah-olah terpanggil oleh sinyal tersebut, Jack kemudian menceburkan dirinya dan mendekati badan Elizabeth, lalu menyelamatkannya dan membawa Elizabeth ke atas permukaan. Di permukaan, Jack pun menyadari bahwa ada kalung tersebut yang berlogokan kalung tengkorak. Ketika ia bergumam, tiba-tiba ia dikerubungi oleh Letnan James beserta dengan anak buahnya. Kemudian, Letnan James yang mengenali Jack sebagai seorang bajak laut memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap Jack Sparrow. Tetapi alangkah cerdiknya Jack, ketika ia hendak ditangkap, ia memanfaatkan Elizabeth untuk dijadikan sebagai tawanannya supaya dia tidak gampang ditangkap begitu saja oleh para anak buah Letnan James. Jack pun akhirnya kabur menaiki tiang-tiang kapal. Ia pun kemudian melarikan diri ke arah rumah seorang pandai besi. Di sana ia mencari alat-alat yang bisa ia manfaatkan untuk melepas ikatan rantai. Namun tiba-tiba William datang dan mengajak duel Jack Sparrow. Dalam duel pedang yang berlangsung 1 lawan 1 tersebut, William terpojok karena kepiawaian Jack yang memainkan pedangnya. Secara mengejutkan, ketika Jack sudah berada di atas angin, seorang pria yang sudah tua menampol kepala Jack hingga membuat Jack terpingsan. Pada akhirnya pun Jack tertangkap oleh pasukan-pasukan Letnan James. Ketika malam tiba, sebuah kapal yang berwarna hitam tiba-tiba datang dan mendekati Port Royal. Kapal tersebut kemudian menghujani Port Royal dengan meriam. Awak kapal mengeluarkan perahu yang lebih kecil untuk mendarat dan berusaha menyerang dan menghancurkan kota. William yang sadar akan hal tersebut melawan para bajak laut. Ia melihat sekilas bahwa Elizabeth berhasil diculik oleh kawanan bajak laut sebelum akhirnya ia ditampol dan pingsan. Beralih di dalam penjara, terdapat 2 bajak laut yang masuk untuk menjarah. Mereka lantas bertemu dengan Jack Sparrow yang sedang ditahan. Jack mengenali identitas mereka yang tidak lain adalah mantan anak buahnya yang telah mengkhianatinya dulu. Bajak laut tersebut mencekik Jack, dan Jack melihat bahwa tangan mereka berubah menjadi tengkorak saat terkena cahaya rembulan, di mana ia menyadari dan menyimpulkan bahwa bajak laut tersebut telah dikutuk. Kedua bajak laut tersebut cabut setelah urusan mereka selesai. Di atas kapal yang ternyata adalah kapal Black Pearl, Elizabeth bertemu dengan Kapten Barbossa yang mengincar kalung Elizabeth. Elizabeth meminta Barbossa meninggalkan Port Royal dan menjanjikan akan menyerahkan kalung tersebut sebagai gantinya. Barbossa menyetujui penawaran Elizabeth, namun ia tidak mengembalikan Elizabeth dengan alasan Elizabeth tidak menyampaikan keselamatan dirinya dalam perundingan yang sebelumnya telah dilakukan. Pada pagi harinya, William yang tersadar langsung mendatangi James dan menuntutnya untuk segera menyelamatkan Elizabeth. Namun, Letnan James tidak ingin bertindak bergabah, mengingat minimnya informasi mengenai kapal Black Pearl. Kesal mendengar hal tersebut, William memilih untuk mendatangi Jack yang ditahan karena ia yakin bahwa Jack Sparrow lah yang merupakan seorang bajak laut yang tahu akan posisi Black Pearl. William bergegas menuju ke penjara tempat dikurungnya Jack Sparrow. Di sana, ia kemudian bertanya-tanya kepada Jack Sparrow apakah dia mengenal kapal Black Pearl. Dan Jack Sparrow pun kemudian menjawab, tentunya sebagai bajak laut, ia sangat tahu
akan seluk-beluk mengenai kapal Black Pearl. Kemudian William berusaha untuk memaksanya untuk membantunya menyelamatkan Elizabeth. Karena Elizabeth berada di kapal Black Pearl, dia pun berusaha untuk memaksa Jack Sparrow mencari keberadaan Black Pearl. Awalnya Jack Sparrow menolak penawaran tersebut karena dia merasa tidak ada untungnya bagi dia jika dia harus membantu si William. Namun ketika William menyebut dirinya adalah bernama William Turner, seorang anak dari Bill Turner, tiba-tiba Jack Sparrow berubah 180 derajat. Ia pun kemudian menerima ajakan dari William Turner. Kemudian William berusaha keras untuk membuka pintu penjara, dan mereka berdua kemudian menyelinap keluar dari penjara dan menyusun strategi langkah mereka untuk menemukan kapal Black Pearl. Kemudian Jack Sparrow menunjuk sebuah kapal perang yaitu Dauntless. Dia menyarankan kepada William supaya membajak kapal tersebut yang akan digunakan oleh mereka untuk berlayar menemukan keberadaan Black Pearl. Setibanya berada di atas kapal Dauntless, William dan juga Jack Sparrow kemudian memaksa para awak kapal untuk segera turun semuanya. James dan anak buahnya yang berada di kapal Interceptors melihat awak kapal Dauntless menaiki perahu kecil. Mereka mengabari James bahwa The Dauntless telah dibajak oleh Jack dan William. Segera James memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan Interceptors berlayar. James dan anak buahnya dengan cepat memeriksa Dauntless, di mana kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Jack dan William untuk menaiki Interceptors yang sudah siap untuk berlayar. James dan anak buahnya terjebak di Dauntless yang sebenarnya belum siap berlayar, dan dengan cepat Jack dan William kabur berkat kecepatan Interceptors. Di atas Interceptors, William bertanya pada Jack kenapa ia mau membantunya. Jack menuturkan bahwa ayah William merupakan bajak laut yang hebat dan terkenal. Namun, William awalnya sempat menolak fakta tersebut. Ia mengajak Jack untuk berduel, namun dengan sigap Jack menghantamkan tiang kapal pada William dan membuatnya bergelantungan. Kemudian, Jack menceramahi William dan meminta William menerima fakta yang sebenarnya sebelum ia menurunkannya kembali. Jack kemudian mengajak William yang sudah lebih tenang untuk berlayar ke Tortuga. Setibanya di Tortuga, Jack dan William menemui pria yang bernama Gibbs. Jack meminta Gibbs untuk mencarikan kru yang bisa diajak untuk merebut kapal Black Pearl. Pada awalnya, Gibbs menolak ajakan tersebut hingga pada akhirnya Jack menyebutkan bahwa ia mengajak seorang pemuda bernamakan William Turner. Sontak, Gibbs berubah pikiran dan menyetujui rencana Jack tersebut. Beralih ke kapal Black Pearl, Barbossa mengajak Elizabeth untuk makan malam bersama. Di sana, Barbossa mengutarakan bahwa kalung tersebut merupakan kepingan koin ke-800 atau koin terakhir yang dibutuhkan oleh Barbossa untuk mengangkat sebuah kutukan ditambah dengan tetesan darah pemiliknya. Mereka dikutuk akibat keserakahan mereka sehingga makan tidak mengenyangkan dan minum tidak melegakan. Melihat Barbossa yang lengah, Elizabeth menusuk Barbossa dengan cepat. Anehnya, tusukan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Elizabeth yang panik kemudian beranjak keluar dan melihat seluruh kru Barbossa yang berubah menjadi tengkorak akibat terkena sinar rembulan. Mereka abadi bersama dengan siksaan yang diberikan kutukan tersebut. Di Tortuga, Jack melihat kru yang direkrut oleh Gibbs dan bertemu dengan Ama Maria yang dulunya ditipu oleh Jack. Jack kemudian menjanjikan Interceptors untuk Anna Maria jika ia mau berlayar dan merebut kembali kapal Black Pearl. Mereka pun berlayar menerjang badai dan memulai pencarian Black Pearl yang berada di Pulau Harta Karun. Barbossa dan awak kapal Black Pearl berhasil mencapai Pulau Harta Karun. Mereka membawa Elizabeth ke dalam sebuah gua untuk mengangkat kutukan mereka. Secara mengejutkan, Jack dan yang lainnya
berhasil menyusul kapal Black Pearl. William heran mengapa Jack bisa tahu lokasi Black Pearl. Lantas, Gibbs menjelaskan bahwa Jack merupakan kapten kapal Black Pearl tersebut dan menjadi yang pertama dalam mencapai pulau tersebut. Namun sayangnya, ia dikhianati oleh krunya sendiri, termasuk Barbossa, dan membuangnya ke pulau terpencil. Di dalam gua harta karun, Jack dan William mengendap-endap sambil melihat situasi di mana Barbossa dan anak buahnya tengah menyiapkan ritual persembahan. Mereka akan mengorbankan Elizabeth sebagai persembahan sekaligus mengembalikan kepingan koin terakhir untuk mengangkat kutukan. Secara tak terduga, William berbuat gegabah dengan maksud menyelamatkan Elizabeth sesegera mungkin. Awalnya Jack tak setuju, namun William menghantam Jack hingga tak sadarkan diri. Barbossa melakukan ritual persembahannya. Ia menggores tangan Elizabeth hingga mengeluarkan darah, kemudian menjatuhkan koin terakhir ke dalam peti harta karun. Anehnya, setelah mereka menunggu lama tidak terjadi apa-apa. Untuk memastikan kutukannya telah terangkat, Barbossa menembak anak buahnya, namun ternyata anak buahnya tidak mati, dan hal ini menandakan bahwa kutukan mereka belum sirna. Menyadari hal itu, Barbossa bingung bukan kepalang. Elizabeth lalu mengaku bahwa koin itu bukanlah miliknya, sehingga Elizabeth bukan orang yang Barbossa cari selama ini. Ia pun menghantam Elizabeth hingga terjatuh. Ketika Barbossa dan anak buahnya riwah, William mengambil kesempatan secara diam-diam untuk menyelamatkan Elizabeth. Ia membawa Elizabeth keluar dari gua, sedangkan para bajak laut yang terkutuk menyadari hilangnya Elizabeth. Mereka pun malah menemukan sosok Jack Sparrow. William bersama Elizabeth kembali Interceptor, dan Gibbs memutuskan untuk meninggalkan Jack sebagai bagian dari kode etik bajak laut, dan mereka pun bermaksud untuk berlayar pulang kembali. Namun di goa, Jack sudah dikepung oleh Barbossa beserta dengan anak buahnya. Saat akan dibunuh, Jack kemudian mengaku bahwa dia mengetahui siapa anak dari Bill Turner. Dia bilang bahwa anak dari Bill Turner adalah seorang pemuda yang bernama William Turner. Mengetahui hal tersebut, tentunya Barbossa tidak ingin kehilangan info tersebut, sehingga ia membiarkan Jack Sparrow hidup, tidak jadi dibunuh, dan dia kemudian ditawan. Di kapal, Elizabeth mengembalikan koin yang sebenarnya adalah milik dari William. Kemudian dari situ, William pun tersadar bahwa ayahnya benar-benar seorang bajak laut yang bernama Bill Turner. Ia pun tersadar bahwa sebenarnya ia adalah orang yang dicari oleh Barbossa selama ini. Di sisi lain, kapal Black Pearl berhasil mengejar dan berhasil mendekati Interceptor. Mereka pun menyiapkan armada pasukannya. Interceptor pun juga sudah bersiap-siap dengan menyiapkan meriam. Peperangan dan adu tembak meriam pun terjadi antara kedua kapal. Armada bajak laut Barbossa berhasil mengambil alih Interceptor dan menangkap semua awak kapalnya. Semuanya pun ditawan, termasuk Elizabeth, Gibbs, dan juga anak buah yang lainnya. Kecuali ada satu orang yang gagal mereka tangkap, yaitu William. Nah, secara mengejutkan, William pun naik ke kapal Black Pearl dan mengancam akan bunuh diri jika para bajak laut tidak mau membebaskan Elizabeth. Barbossa pun setuju untuk membebaskan Elizabeth. Sebagai gantinya, William harus ditangkap. Pada akhirnya, Elizabeth dibuang di pulau terpencil bersama dengan Jack Sparrow. Setibanya di pulau terpencil, Elizabeth memaksa Jack untuk memberitahu cara keluar dari pulau terpencil itu. Namun, Jack ingin bersantai terlebih dahulu. Dia pun malah menunjukkan rahasia pulau tersebut, di mana pulau tersebut menjadi tempat penyelundupan minuman keras.
Dari situ Elizabeth pun punya ide. Ia akan membakar semua minuman keras ketika Jack tengah terlelap. Dan hal itu menyebabkan kepulan asap yang membumbung tinggi. Seolah-olah seperti sinyal yang berhasil, mereka pun didatangi oleh kapal induk Dauntless. Di atas kapal Dauntless, Elizabeth memohon kepada Letnan James dan ayahnya untuk menyelamatkan William. Pada awalnya, keduanya menolak rencana tersebut karena hal itu bukanlah urusan mereka. Elizabeth pun membuat perjanjian bahwa ia bersedia untuk menikahi James asal mereka mau membantunya menyelamatkan William. Sementara itu di kapal Black Pearl, salah satu awak kapal dari Black Pearl bercerita bahwa dulu ayah William mendukung Jack daripada Barbossa. Hal itu menyebabkan Barbossa marah hingga tidak menyukai ayahnya, hingga akhirnya ayah William ditenggelamkan di laut. Dan pada akhirnya Barbossa malah menyesal karena ternyata ia butuh darah seluruh awak buah kapal termasuk ayah William untuk mengangkat kutukan mereka. Tentara Dauntless naik sekoci mengendap ke pintu gua harta karun. Sementara itu Elizabeth dikurung di atas kapal induk. Jack Sparrow muncul di kerumunan para bajak laut dan kemudian menghasut Barbossa supaya menunda ritual persembahannya. Kala itu ritual persembahan sudah siap untuk dilakukan, di mana William sudah tertangkap basah. Nah, Jack Sparrow pun muncul ingin menunda ritual tersebut dengan harapan Barbossa dan anak buahnya masih punya kekuatan immortal untuk mengalahkan pasukan Dauntless yang tentunya jumlahnya lebih banyak. Sebagai imbalan, Jack akan tunduk di bawah perintah Barbossa dan menjadi salah satu kapten kapal Black Pearl. Barbossa pun tergiur dengan hasutan Jack. Kemudian Barbossa menyuruh semua anak buahnya untuk berjalan ke arah kapal induk Dauntless melalui bawah laut. Sementara itu, Gubernur Swan menyadari bahwa Elizabeth yang tadinya dikurung telah berhasil kabur dari kapal induk Dauntless. Sedangkan anak buah Barbossa yang mengendap-endap ke Dauntless berhasil mengeliminasi dan membunuh penjaga kapal satu persatu. James yang menyadari ada yang tidak beres pun akhirnya bergerak dari Skoci menuju ke kapal induk Dauntless untuk memberikan bantuan kepada para pasukan yang berada di atas kapal induk. Di dalam gua, melihat Barbossa dan sisa krunya yang lengah, Jack membuat gerakan dan menyelamatkan William. Jack kemudian harus berhadapan dengan Barbossa, sementara William bertarung melawan sisa anak buah yang lain yang masih berada di sana. Sementara itu Elizabeth bergegas menuju ke kapal Black Pearl, di mana ia berhasil membebaskan seluruh kru, Jack, dan juga Gibbs. Sedangkan di gua, Jack menusuk Barbossa dengan pedangnya. Sayangnya, tusukan tersebut ternyata sia-sia belaka. Barbossa dengan sigap menusuk balik Jack hingga terpukul mundur. Namun, secara mengejutkan, Jack yang terkena sinar rembulan telah berubah menjadi tengkorak dan terkena kutukan abadi karena tadi ia diam-diam mengambil koin saat menghasut Barbossa. Elizabeth dan kru Jack yang lain berhasil mengambil alih kapal Black Pearl. Ia mengajak kru Jack untuk menyelamatkan Jack dan William. Namun Gibbs mengatakan bahwa mereka tidak bisa melanggar kode etik bajak laut. Elizabeth pun dengan terpaksa masuk ke dalam gua sendirian. Sementara itu, James dan anak buahnya berhasil mencapai Dauntless dan memperpanjang pertempuran. Elizabeth yang menyusul ke dalam gua membantu Jack dan William untuk bertarung melawan Barbossa dan anak buahnya. Jack dengan cepat menggores tangannya, membuat koin yang ia pegang terkena lumuran darah. Ia pun sesegera mungkin melemparkan koin tersebut kepada William yang berlari ke peti harta karun tadi. Dan dengan cepat, Jack menembak Barbossa tepat di dadanya. Barbossa awalnya hanya tertawa melihat Jack karena ia abadi. Namun, William yang telah mencapai peti ternyata berhasil menggores tangannya dan mengembalikan koin tersebut tepat pada waktunya
yang berarti kutukannya telah diangkat. Dan naas, Barbossa yang terluka pun terjatuh dan tewas. Di kapal Dauntless, semua anak buah Barbossa kembali menjadi manusia biasa, membuat mereka hanya bisa pasrah dan menyerah terhadap pasukan James. Beberapa hari telah berlalu. Pihak kerajaan Inggris menggelar upacara eksekusi mati Jack Sparrow karena dia adalah seorang bajak laut. Di sana, William menemui Elizabeth dan menyatakan cintanya. Dengan cepat, William pun menyelamatkan Jack Sparrow sebelum akhirnya mereka terkepung. Di sana Elizabeth datang dan menyampaikan perasaan yang sebenarnya, di mana ia juga mencelai William, bukanlah James. Jack memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur sebelum akhirnya menjatuhkan diri ke laut. Pada akhirnya, James menerima kenyataan dan meminta William untuk menjaga Elizabeth seumur hidupnya. James dan pasukannya bergegas pergi dan memutuskan untuk tidak mengejar Jack. Jack Sparrow melihat Black Tar yang mendekat. Ia segera naik dan bertanya kepada Gibbs kenapa ia tidak menjalankan kode etik bajak laut. Gibbs pun kini tidak lagi memperdulikan tentang kode etik, dan ia merasa bahwa satu-satunya orang yang tepat menjadi kapten kapal Black Pearl adalah seorang Jack Sparrow. Dan film pun selesai.